Bang Oke. Iya, ini persiapan podcast, Bang. Halo Bung Saga. Kita mau bikin channel Apa kabar podcast. ini? Ya, alhamdulillah baik ini. Ini proses pembuatannya. Alhamdulillah lancar kuliahnya. Ya lancar meskipun ada banyak yang remedi juga ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah itu sebagai Oh, salah remedi itu satu sampai kapan nih? proses Tanggal dinamika 21 tuh. Oh, masih lama berarti. akademis lah saya kira. Kalau nggak ada yang namanya kekurangan, ya saya rasa itu bukan akademis itu. Ya betul. Itu menjadi sebuah apa namanya uh, proses juga bagi kita sih. Bung Sangka ini asalnya dari mana sih? Ya saya asli Bima sebenarnya. Cuman saya dibesarkan di Sumbawa. Oh, dibesarkan di Sumbawa. Astaga ya Allah. Orang tuanya? Orang tuanya asli Bima semua. Oh, asli Bima, tapi kerja di Sumbawa ya? Ya. Di Sumbawa. Angkatan berapa Bung Saga ini? Saya masih angkatan 21 ini. Saya panggil aja Bung ya. Ya. Ayo angkatan 21. Kecewa foto Bang Ogi ke banget. Ya bisa dikatakan ya junior saya lah. Saya angkatan 2018 lah. Ya, Tapi Bung Saga ini saya rasa orang yang sudah banyak pengalamannya ini dalam dunia kemahasiswaan ini. Tapi setidaknya tahulah bagaimana daripada alur daripada mahasiswa itu sendiri. ya. Boleh kita bincang-bincang sedikit ini Bung Saga? Ya, boleh. Ya buat menghidupkan suasana lah. Kecewa aja. Kira-kira seperti itu. Gimana sih dalam pandangan Bung Saga sendiri terkait dengan mahasiswa itu sendiri? Ya, mahasiswa kalau bagi saya itu harus memenuhi 3 aspek sebenarnya. 3 aspek kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan intelijensi, yang kedua itu kecerdasan emosional, dan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Cuman realitas sekarang itu yang diberikan oleh kampus itu hanyalah kecerdasan intelektual saja, kecerdasan dari berbagai macam ilmu. Sedangkan emosional dan juga spiritual itu jarang kita dapat di dalam ruang lingkup intelektual. Karena apa? Karena sebenarnya bagi saya kecerdasan emosional itu didapat daripada di luar kampus. Karena memang kecerdasan emosional itu bagaimana caranya kita dapat mengatur emosi kita ketika berada dalam lingkup yang semisal keras ataupun dinamikanya sebagai macam lah. Kita harus bisa mengatur emosi kita agar bisa terkendali. Karena memang ketika kita sudah amarah kita muncak, itu otomatis pemikiran kita tidak 100% yang kita pakai karena sudah mulai emosional. Dan yang ketiga tentang kecerdasan spiritual, itu sebagai penyeimbang antara kecerdasan intelektual dan emosional tadi bagi saya. Karena spiritual itu berhubungan dengan yang namanya keimanan, entah itu kepercayaan terhadap agama apapun lah. Jadi sebagai penyeimbang antara intelektual dan emosional, kalau bagi saya itu mahasiswa. Oh, berarti mahasiswa yang diinginkan oleh Bung Saga itu harus memenuhi 3 aspek itu. Ya, Apa saja tadi? kecerdasan intelektual, emosional dan juga spiritual. Emosional dan spiritual. Ya. Tetapi yang diberikan oleh kampus itu Hanya kecerdasan intelektual saja. intelektual. Tapi belum ada yang namanya suatu pemberian pada emosional dan spiritual. Langkah untuk Cukup apa Ogi dan Tuhan yang tahu seorang saya. akademis yang betul-betul untuk menjadi sebagai pembawa perubahan itu seperti apa? Oleh karena kampus tidak memberikan suatu apa yang diinginkan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, salah satu contohnya kan seperti yang dikatakan oleh Bung Saga tadi, hanya memberikan pada ranah intelektual. Kira-kira seperti apa
yang harus dilakukan oleh mahasiswa oleh karena dia tidak mendapatkan di dunia akademis. Nah, apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Ya, kalau saya rasa sih sebenarnya mahasiswa itu harus mampu membangun relationship antar sesama mahasiswa maupun antar mahasiswa dengan dosen itu. Karena dengan relationship itu kita dapat membangun dinamika, bukan hanya untuk menghancurkan tembok antara pembatas antara mahasiswa dengan dosen. Ya. Jadi kita nganggap dosen itu selalu benar, apa yang dikatakan dosen selalu benar, sebenarnya nggak begitu kalau bagi saya. Ya kita juga sama-sama belajar, mungkin posisi kita pada mahasiswa, cuman belum tentu dosen itu pemikirannya lebih di atas daripada kita. Jadi situ kita mampu membangun relationship antar baik itu sesama mahasiswa maupun sama dosen juga. Cuman bagi saya untuk membangun dinamika agar tercapainya kecerdasan emosional dan juga spiritual, saya lupa lagi. Ya nggak apa-apa, kita santai aja kita. Langkahnya seperti apa itu? Maksudku kan apa yang dikatakan oleh Bung Saga tadi, mahasiswa hanya dibekali fasilitas berupa intelektual aja. Ya. Nah, sedangkan untuk mencapai mahasiswa yang sebenarnya harus memenuhi 3 kriteria itu. Ya. Intelektual, emosional, dan spiritual itu sendiri. Nah, bagaimana sih langkah daripada suatu bentuk kesadaran dari mahasiswa itu sendiri untuk mendapatkan 3 esensial itu? Nah, terlepas daripada masa kita hanya mengandalkan dunia akademis saja. Iya. Kira-kira langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu seperti apa sih? Terlepas daripada memainkan dinamika di dalam akademis. Salah satu contohnya adalah relationship itu sendiri, dengan membangun suatu hubungan berbentuk komunikasi. Tidak semata-mata kita hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh dosen. Kalau istilahnya dalam mendidik kan ada yang dididik dan mendidik, pengajar dan yang diajar kan. Ya. Tetapi kan mahasiswa kan tidak mendapatkan hal emosional dan spiritual itu. Kira-kira langkahnya seperti apa gitu? Terlepas daripada memanfaatkan dunia akademis tadi. Ya. Kalau dari beberapa kajian yang saya dapat di luar daripada kampus ya, baik itu di organisasi maupun di komunitas, Yes. itu kata universitas Kopi. itu diambil dari kata universal itu. Jadi kita enggak universal. semestinya kita belajar tentang prodi kita masing-masing, tapi kita belajar juga di luar daripada prodi. Terus masalah fakultas itu diambil dari kata mazhab pemikiran sebenarnya. Jadi mahasiswa biar lebih tujuannya tercapai, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya tujuan daripada mahasiswa itu kan agent of change dan agent of control itu. Agen yang membawa perubahan dan bisa mengontrol perubahan tersebut. Nah, untuk bisa mengontrol perubahan, kita butuh yang namanya mazhab pemikiran. Nah, yang saya ketahui mazhab pemikiran itu ada 5 tuh. Ada yang pertama skriptualis, yang kedua idealis platonian, ketiga empiris, keempat itu idealis, rasionalis, dan yang terakhir itu intuisi. Jadi kita harus memiliki mazhab pemikiran agar kita sebagai mahasiswa ini jelas arahnya itu mau kemana gitu. Saya rasa mungkin seperti itu. Ya, terlepas daripada 5 kriteria itu ya, intuisi dan lain sebagainya itu, sebagai mahasiswa mungkin bagi saya, karena kita terkooptasi dengan suatu aturan yang mengikat di dalam, entah kita memiliki suatu nalar kritik ataupun berbeda dengan apa yang diinginkan oleh kampus. Cuman kan kita terkooptasi dengan peraturan di situ. Hal apa yang memang maksudku terlepas daripada wadah di dalam akademis itu, apa yang harus dimanfaatkan oleh mahasiswa sekarang? Karena
dalam pandangan mahasiswa itu sendiri secara umum ya, Ya. nah, yang namanya mahasiswa kan harus memenuhi apa tridharma kampus itu. Ya, Tridharma perguruan tinggi. Nah, kira-kira bisa jelaskan nggak? Pendidikan, penelitian. Tridharma kampus. Ya. Sebenarnya itu sudah termasuk peraturan nihil yang menjadi konsep aturan bahwasannya setelah pendidikan itu melakukan penelitian dan juga pengabdian, ujung-ujung kepada pengabdian. Dan saya juga merupakan mahasiswa yang istilahnya tidak suka diatur ya, kayak pemberontak begitu. Jadi di sistem kampus kita diajarkan untuk belajar terus-menerus tentang bidang yang kita ingini, sehingga nantinya kita dijanjikan untuk kerja sesuai dengan prodi kita masing-masing. Padahal realitas yang terjadi sekarang itu nggak menentu sebenarnya. Betul. Terkadang ada yang ngambil jurusan kedokteran semisal ujung-ujung jadi guru atau apa mungkin. Itu kan sudah di luar daripada konsep tridharma perguruan tinggi sebenarnya. Saya rasa. Jadi kalau menurut saya untuk menumbangkan tembok besar tersebut, itu sebenarnya kita mampu bergelut bukan hanya di dalam kampus saja tapi di luar kampus. Karena memang kayak contoh kita masuk organisasi dan komunitas atau lain sebagainya itu. Di situ kita mungkin bisa membangun relasi dengan anggota-anggota DPR atau mungkin anggota petinggi dan lainnya, atau mungkin dengan senior-senior yang sudah bekerja sesuai dengan prodi kita masing-masing. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan mungkin kita bisa membangun relasi di luar. Karena memang di dalam kampus belum tentu kita bisa membangun relasi. Tuh. Berarti tridharma kampus itu hanya omong kosong ya. Ya, kalau menurut saya itu sih. Bisa dikatakan omong kosong tridharma kampus itu. Ya. Karena tridharma kampus kalau dilihat daripada alur penjelasannya itu kan menjanjikan kita untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak sesuai dengan bidang yang kita ambil. Ya. Nah, tapi nyatanya banyak mahasiswa setelah selesai kuliah kerja di bidang yang lain. Ya, ini proses pembuatan video podcast. Berarti kita sudah temukan titik temunya kalau mengenai mahasiswa itu sendiri harus seperti apa. Kira-kira dari pandangan Bursaga sendiri, apa sih yang melatar belakangi sehingga banyak, atau dalam pandangan saya mahasiswa sekarang itu sudah banyak mahasiswa yang yang tidak optimis lah. Dalam artian tidak optimis itu hanya mengandalkan pada dunia akademis itu sendiri. Apa yang melatar belakangi? Mungkin bisa dilihat daripada segi individual ataupun secara umum, ataupun dampak dari yang luar gitu, dampak eksternalnya. Oh ya. Menurut saya kenapa sekarang banyak sarjana-sarjana yang pengangguran di Indonesia? Itu karena memang korek lowongan di Indonesia itu banyak diambil oleh buru-buru orang-orang Cina itu saya rasa di Indonesia. Contoh sendiri arsitek, karena saya jurusan arsitek. Kebanyakan arsitek itu bukan diambil dari orang-orang Indonesia, tapi dari orang-orang luar Indonesia. Saya juga bingung kenapa Indonesia itu selalu memilih mungkin kalah kualitas mungkin. Ya, saya rasa sebenarnya yang dibutuhkan itu pendidikan yang layak sebenarnya kalau ingin daya saing kualitas. Jadi pendidikan yang harus dirubah, kualitas pendidikan itu yang harus dirubah, bukan mengambil kualitas daripada luar negeri. Itu saya rasa begitu. Kira-kira konsep pendidikan yang berkualitas ala Bursaga itu harus seperti apa untuk meningkatkan kualitas di dalam tiap bidang itu? Salah satu contohnya di bidangnya Bursaga sendiri, ya, arsitek. Mungkin dari alur perjalanan akademis Bursaga itu bisa dijelaskan, maksudnya dari penjelasan dosen ataupun
apa yang menjadi prakteknya masih ada yang kurang, atau bisa dibandingkan dengan pendidikan di luar daripada Indonesia itu sendiri. Maksudku suatu perbandingan, misalkan di ranah arsitek. Iya. Iya, saya bandingkan dengan negara kita dengan negara Jepang yang di sana. Ya. Yang bisa dikatakan negara Jepang itu merupakan pendidikan yang tertinggi lah ibaratnya di dunia itu. Karena memang dia dari kecil atau dari TK dia tidak dipaksa untuk harus bisa membaca dan harus bisa menulis. Enggak, di situ mereka cari kriteria anak tersebut sehingga anak itu nanti dididik sehingga besar dan dijamin untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Nah, kalau di Indonesia kan beda. Kita ambil jurusan ini belum tentu dapat pekerjaan yang seperti ini. Nah, itu yang saya rasa aneh. Dan menurut saya di Indonesia udah menerapkan yang namanya konsep MBKM tuh, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM. Ya, MBKM. Dan saya rasa itu sebenarnya tidak terlalu dominan terhadap pendidikan sekarang. Tidak terlalu dominan. Karena di konsep tersebut MBKM itu di sana bagaimana caranya kita belajar di luar daripada kampus kita, kayak contoh pertukaran pelajar. Ya. Pertukaran pelajar sebenarnya menurut saya bagus, cuman yang harus diubah sebenarnya itu terhadap teori daripada yang diberikan itu tidak selaras dengan prakteknya. Kalau di Kenapa itu? Ya, kalau di Menarik. prodi saya sendiri itu kan karena kita arsitek, kita lebih banyak praktek ketimbang teori. Cuman terkadang dosen itu terlalu buru-buru memberikan teori sehingga praktek lapangan kita buta. Saya rasa begitu. Karena apa ya? Teori tanpa praktek itu adalah kebodohan, sedangkan praktek tanpa teori itu adalah anarkis kalau kata-kata daripada tokoh-tokoh itu. Jadi kenapa saya bilang praktek tidak selaras dengan teori? Karena memang yang dosen berikan itu hanya sekedar dasarnya, tidak mendalam lah. Ibarat buku itu hanya dikasih sampulnya aja, sehingga dalam isi buku itu kita tidak ketahui. Nah, jadi pada saat kita turun praktek itu banyak yang kita revisi kembali. Dan saya rasa kalau di kampus saya itu mungkin karena teknik juga ya, jadi jarang mahasiswa itu yang dapat nilai A itu. Ya paling tinggi B lah, paling tinggi B. Karena apa? Karena di situ dosen itu mencari keuntungan daripada kita remedi. Jadi meskipun kita mengerjakan Kapitalisasi di situ. iya, sudah termasuk kapitalis itu. Meskipun kita mengerjakan semua tugas dan juga kita hadir setiap hari, tapi karena memang teori yang diberikan tidak memadai untuk kita melakukan sebuah praktek, itu sehingga banyak anak-anak yang remedinya. Disitulah dosen mencari keuntungan itu. Saya bisa memberikan suatu wejangan sih terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Bung Saga tadi. Dalam teknis, dalam perbandingannya, kenapa demikian? Katakanlah apa yang menjadi studi bandingnya di Jepang. Ya, Saya rasa yang paling urgent itu terkait dengan bagaimana waktu dalam dunia akademis itu. Kita dibatasi dengan harus, kalau istilahnya itu sistem kebut. oh ya, Itu yang pertama. Sehingga transformasi ilmu itu tidak sesuai apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Katakan apa yang dikatakan oleh Bung Saga tadi, boro-boro mahasiswa itu kalau teknik kan harus banyak praktek gitu. ya, Tetapi dosen lebih banyak memberikan teori daripada praktek. Karena apa tujuan pendidikan? Sistem kebut, sistem waktu. Sementara kalau kita lihat di berbagai negara itu, salah satunya di Jepang itu, mereka tidak membatasi waktu akademisnya. ya, Kalau di Indonesia kan maksimal kan 7 tahun itu harus DO.
Nah, 4 tahun itu minimalnya. Kalau kita mengacu ke sejarah juga, Yusuf Kala dia kuliah 9 tahun. Iya, betul. Tetapi melahirkan suatu kualitas yang mumpuni di situ. Tapi kita, saya rasa salah satu suatu kritik juga sih terhadap akademis itu, terlepas daripada bagaimana kesesuaian teori dan praktek, karena sistem Kebut tadi. Bahkan saya heran itu di jurusan saya itu Pusaka, Ya. awalnya itu di angkatan 2018 itu masih santai-santai itu kuliahnya, Ya. belum banyak SKS itu. Saya lihat di kurikulumnya 2021 itu, banyak sekali mata pelajaran ataupun mata kuliah yang tambah itu. Berarti memang kampus itu harus melahirkan suatu lulusan yang tepat waktu, bukan waktu yang tepat. Ya. 291. Karena bukan dampaknya terhadap kita sih kalau lulusan tepat waktu. Bagi saya dampaknya di kampus sendiri. Nah, salah satu contohnya adalah akreditasi itu. Kalau mereka kalau kampus tidak banyak meluluskan mahasiswa, itu akreditasinya turun itu kan, tapi enggak berdampak baik terhadap kita. Ya dampak baik sih, cuman kan itulah ya, hanya yang dikejarkan lulus itu, tapi kualitas kita kurang. Banyak yang nggak bisa belajar yang menguasai Word yang sudah lulus karena apa? Sistem Kebut itu. Katakanlah teknik nggak bisa menguasai praktek dan lain sebagainya. Seharusnya ada lanjutan di situ dan lain sebagainya. Tapi itulah dunia akademis ya. Ya. Terlepas daripada dampak itu kan masih pada dalam dampak dari pengaruh kampus ya. Saya rasa itu pengaruh dalam internalnya. Kira-kira pengaruh eksternalnya seperti apa itu? Pengaruh eksternal. Nah, saya rasa di dalam kampus itu mereka lebih melihat mahasiswa dari luar itu, dari penampilan luarnya. Kayak contoh, semisal saya gondrong dan dianggap sebagai kriminal. Sering sekali terjadi diskriminasi terhadap kaum gondrong seperti itu. Ya, kita yang gondrong dianggap kriminal, tidak punya etika dan lain sebagainya. Kita dianggap auran lah, acak-acakan. Jadi sebenarnya saya tertarik dalam buku Arya Wiradama Yudhistira itu yang berjudul Dilarang Gondrong, Rezim Orde Baru 1970-an. Ya. Nah, di situ dijelaskan kenapa pada saat itu gondrong sampai dilarang di Indonesia. Itu jadi pada saat zaman zaman Soeharto, pada saat Orde Baru itu Soeharto melarang gondrong di Indonesia karena memang mereka takut gondrong ini berasal dari kaum hippies itu. Kaum hippies yang ada di Amerika Serikat pas berakhir Perang Dunia Kedua. Jadi kaum hippies itu identik dengan yang mabuk-mabukan, terus narkotika, seks bebas dan lain sebagainya. Dan kaum hippies itu sudah masuk ke area Bali pada saat itu. Nah, jadi untuk antisipasi Bali ini. Ya, Bali di Indonesia. Nah, mereka sudah masuk ke sana karena mereka menganggap Bali itu sebagai surga. Iya, karena murah-murah di sana ketimbang di negara mereka. Nah, jadi untuk antisipasi hal tersebut agar anak-anak muda tidak memakai narkoba dan seks bebas dan lain sebagainya, agar tidak masuk budaya barat. Jadi Soeharto itu melarang gondrong di Indonesia. Nah, jadi ada saat itu wawancara tentang mahasiswa yang gondrong, diwawancara, kenapa kamu gondrong? Dibilang, saya hanya tertarik dengan gondrong karena gondrong adalah sebagai lambang perlawanan akan ketidakadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya itu poinnya. Cuman Soeharto itu takut karena kita gondrong itu kita
kita masuk ke budaya barat, itu budaya kaum hippies yang narkoba, padahal enggak, sebenarnya kita mengikuti luarnya aja. Jadi kenapa saya sering dibilang dosen tidak punya etika dan lain sebagainya. Ya, saya rasa sebenarnya Apa tanggapan Saga ketika dibilang gak punya etika dan ya, saya lebih mengikuti kata-katanya Rocky Gerung itu adalah bahwasannya pikiran yang disopan santunkan adalah kemunafikan bagi saya. Karena memang kaum gondrong itu mereka mengeluarkan apa yang mereka sampaikan itu kebenaran, bukan harus disopan santunkan seperti para petinggi itu yang sopan santun, tapi sebenarnya mereka yang kriminal sebenarnya, bukan kita. Dan kalau saya baca buku filsafat moral itu ada tiga etika tuh, tiga aliran etika yang diikuti oleh manusia sampai sekarang. Yang pertama ada etika deontologis, itu teorinya daripada Immanuel Kant. Yang kedua ada etika keutamaan, dan yang ketiga ada etika yang memiliki fungsi atau utilitarisme, itu teori daripada Aristoteles. dia util. Dan sebenarnya etika itu tidak menilai baik dan buruknya. Yang menilai baik dan buruknya itu adalah moralitas. Nah, sedangkan etika adalah nilai-nilai yang dihasilkan oleh moralitas. Contoh nilainya itu persesuaian antara pernyataan dengan tingkah laku yang kita lakukan. Jadi apa yang kita katakan itu sesuai, selaras dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu sebenarnya poin daripada etika. Nah, tapi dosen salah kaprah ketika kita berbicara atau sering mengkritik dosen, itu dibilang kita tidak punya etika. Jadi kritik itu tidak punya etika kata dosen. Nah, itu yang salah sebenarnya. Itu dosen dungu itu. Iya. Iya, justru kan yang harus dibangun dalam mahasiswa itu sebagai mahasiswa yang memiliki suatu nalar kritik ya. Iya. Sebagai solusi, dan tidak selamanya kalau istilahnya dosen itu suara Tuhan ya. Iya. Tidak selamanya dosen itu bicaranya itu hal yang absolut. Kita mahasiswa juga itu memiliki suatu pandangan lain juga. Ya kira-kira seperti itulah kawan-kawan. Menjadi mahasiswa itu jangan sampai kita hanya diperbudak oleh kampus, tetapi harus melahirkan nalar kritik sebagai sumbangsi kita terhadap akademis untuk generasi selanjutnya. Nah, kira-kira seperti itulah kawan-kawan. Closing statement daripada Bung Saga itu apa yang ingin disampaikan? Ya, saya ingin menyampaikan kepada dosen bahwasannya bedakan etika dengan estetika. Betul. Ya, kalau gondrong itu estetika ya, bukan etika. Nah, nilai keindahannya itu. Ya. Nah, kira-kira seperti itulah apa yang disampaikan oleh Bung Saga. Mungkin kita bisa menghadirkan narasumber yang lain untuk menghidupkan nalar kritik kita. Salam pembebasan. Salam intelektual. Salam spiritual. Salam emosional. Mahasiswa apa itu? Itulah mahasiswa. Ya. Kira-kira seperti itulah kawan-kawan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.